Let's go. Bukan. What the Itu dia Hindia Belanda. Kali ini akan kurebut wilayahnya. Ada apa? Saya sudah mencatat perjalanan bangsa kita menuju Hindia Belanda dari sejak tahun 1583. Mungkin ini bisa berguna untuk peperangan kita melawan Belanda. Oke, mari kita lihat isinya. Halo, nama saya Raden Syarofal Anam. Saya aslinya adalah ilmuwan masa depan. Namun ya, saya kembali ke masa lalu karena kesalahan kecil. Dan sekarang saya berada di Inggris. Oke. Kalau begitu, saya akan pergi menyamar. Biarkan kelompok teman-teman saya yang menceritakan sejarah tentang Inggris menjajah Indonesia. Kenalkan, saya Ukila Febianila Iya dari kelas 11 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Septiana Humaira, kelas 11 IPA 4. Kenalkan, nama saya Kalisa Salsabila dari kelompok 5. Nama saya Raden. Making the mother of all omelets here, Jack. Can't spread over every egg. Oke, sesuai permintaan, kita mulai saja videonya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa Eropa lainnya didorong kondisi semakin sulitnya mendapatkan rempah-rempah. Padahal rempah-rempah merupakan salah satu kebutuhan vital di Eropa, terutama sebagai bahan pengawet makanan saat musim dingin tiba. Setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kesultanan Turki Utsmani pada era Sultan Mehmed II, para pedagang Eropa harus mencari jalan lain demi mendapatkan rempah-rempah. Konstantinopel merupakan pusat perdagangan yang menyambungkan pedagang Eropa dengan Asia, termasuk buat urusan pembelian rempah-rempah. Akibatnya, harga rempah-rempah di Eropa melambung tinggi. Namun, Columbus justru menginjakan kakinya di Haiti pada tahun 1492. Rombongan ekspedisi Columbus tersebut akhirnya kembali ke Spanyol pada tahun 1493 dengan membawa emas, rempah, dan budak. Perjalanan Columbus menjadi salah satu pencapaian yang mendorong banyak orang-orang Eropa lainnya melayar menjelajahi samudra ke negeri-negeri jauh. Maka itu, Raja Manuel I dari Portugis memerintahkan Vasco da Gama melakukan pelayaran untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Pada tahun 1498, Vasco da Gama berhasil mendarat di Calicut dan Goa. Inggris merupakan salah satu bangsa Eropa yang mengandalkan suplai barang yang mampir di Lisabon. Rempah-rempah yang diperoleh Inggris dari Lisabon kemudian diperdagangkan kembali di Eropa Barat dan Eropa Utara. Namun, Inggris kesulitan mendapat rempah-rempah dari Lisabon lantaran bersitegang dengan Portugis terkait Perang 80 tahun. Perang pada tahun 1566 sampai 1648 itu adalah episode pemberontakan Belanda terhadap penjajahan Spanyol. Para pedagang Inggris kemudian mencari jalan keluar dengan mencari daerah utama penghasil rempah-rempah di dunia timur. Dikutip dari buku sejarah Indonesia oleh Ardiman dan Amurwani Dwi Lestari Ningsih dalam pelayaran ke dunia timur untuk mencari rempah-rempah. Pelaut Inggris pertama kali sampai ke India pada tahun 1498 dengan mengikuti rombongan Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama.
Drake akhirnya dapat menemukan Maluku, mendapatkan izin dari sultan setempat dan berhasil membawa pulang rempah-rempah. Keberhasilan Drake menemukan Maluku dan membeli rempah-rempah dari sana membuat Inggris menaruh perhatian terhadap pedagang di Asia Tenggara dan Asia Timur. Lancaster mendatangi Aceh pada tahun 1602 untuk membeli lada dan rempah lainnya. Seperti tercatat dalam sejarah, Indonesia pernah berada dalam jajahan Inggris. Inggris secara resmi menjajah Indonesia lewat perjanjian Tuntang pada tahun 1811, di mana perjanjian Tuntang memuat tentang kekuasaan Belanda atas Indonesia diserahkan oleh Janssens, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, kepada Inggris. Indonesia mulai tahun 1811 berada di bawah kekuasaan Inggris. Inggris ini menunjuk Thomas Stanford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jenderal di Indonesia. Pada saat Indonesia dijajah Inggris, pusat kekuasaan Inggris di timur jauh ialah Kalkutta dengan Lord Minto sebagai gubernur jenderalnya. Namun, segala reformasi yang dilakukan Raffles dianggap terlalu mahal bagi East Indian Company atau AIC, kongsi dagangan yang mencari untung. Pada tahun 1815, Raffles ditarik dan digantikan oleh Johann Vendel. Keputusan tersebut dilakukan karena Inggris bersiap menyerahkan kembali Jawa ke Belanda. Penyebab berakhirnya kekuasaan Inggris di Indonesia adalah karena berkuasanya kembali Belanda setelah diberlakukannya Konvensi London. Konvensi London adalah kesepakatan kerajaan Belanda dan Inggris terkait dalam pembagian wilayah administrasi tanah jajahan mereka masing-masing. Konvensi London ini tidak lain merupakan pengembalian Indonesia kepada Belanda yang sempat diambil alih oleh Inggris karena dianggap tidak ada untungnya bagi Inggris. Nah, Konvensi London ini disepakati pada tahun 1914 dengan penyerahan kembali Indonesia kepada Belanda. Nah, Konvensi London ini memiliki isi. Ada 3 isinya, yaitu yang pertama, Indonesia dikembalikan kepada Belanda. Nah, yang kedua, jajahan-jajahan Belanda seperti Ceylon, Kap Koloni, Guyana tetap di tangan Inggris. Nah, yang ketiga itu ada kokain. Nah, ini tuh di pasar Malabar. Dia tuh diambil oleh Inggris dan Bangka, terus diserahkan deh kepada Belanda sebagai gantinya. Nah, setelah Indonesia dijajah Inggris selama kurang lebih 5 tahun lamanya, nah, Inggris ini meninggalkan sebuah peninggalan yang ada di Indonesia. Di sini ada beberapa bangunan peninggalan Inggris nih. Yang pertama ada gedung daerah rumah Raffles. Tak hanya menjadi nama sebuah gedung saja, bahkan nama Raffles juga tercatat dalam sejarah Indonesia loh teman-teman. Nah, nama tersebut itu disematkan untuk bunga. Seperti yang kalian tahu, bunga Rafflesia arnoldii atau biasanya dikenal sebagai bunga bangkai. Gak hanya sampai situ loh, bahkan Raffles pun menghasilkan buku sejarah terkenal dengan bernama The History of Java. Nah, sekarang kita berlanjut ke bangunan yang kedua, yaitu Tugu Kemas Park. Bukti tentang adanya peradaban yang dibangun oleh East India Company di Bengkulu, yaitu terdapat adanya makam Inggris atau The Christian Cemetery. Nah, makam ini merupakan makam untuk ratusan tentara yang meninggal di masa kolonisasi. Mereka ini juga tewas karena adanya penyakit tropis yang diakibatkan oleh sanitasi seperti malaria, desentri, kolera, dan korban perang. Nah, sekarang kita ada di bangunan ketiga nih teman-teman, yaitu Benteng Malbrook. Nah, peninggalan benteng oleh bangsa Inggris di Indonesia ini bernama Benteng Malbrook. Nah, benteng ini tuh merupakan sisa peninggalan yang paling banyak dikenal oleh para wisatawan. Nah, itulah beberapa bangunan tadi merupakan peninggalan Inggris di Indonesia. Sebenarnya tidak hanya peninggalan dalam bentuk bangunan saja, ada terdapat peninggalan dalam bentuk tradisi, yaitu prosesi tabot atau tabut yang biasanya dilakukan pada 10 Muharram.